Dulu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin, sudah hitam keling keribo pula. Melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi di sebuah sekolah di Makassar. Waktu itu menumpang kapal barang karena belum ada kapal pelni. Naik kapal barang dari Fakfak ke Makassar itu 5 hari perjalanan. Begitu naik kapal, pengumuman dari petugas kapal bahwa setiap orang yang menumpang kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja. Alasannya penampungan air di kapal terbatas. Sudah hitam, keling, suruh mandi 1 kali, suasananya bagaimana kira-kira? 5 hari kemudian tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu orang Bugis Makassar. Fadlan menyapa mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam Fadlan. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, subuh menuju ke masjid, perjalanan dari tempat kos ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia lihat kulit, rambut dalam posisi seperti itu, langsung dia tanya, "Hei, kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai di masjid, dia perintahkan pemuda-pemuda masjid mengawasi. Dia bilang, awasi orang yang datang itu. Saya tidak tahu. Begitu datang saya menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas. Saya menuju tempat wudhu, ada 5 pemuda yang berdiri mengawasi saya di saat wudhu. Selesai wudhu, masuk tahiyatul masjid, mereka awasi. Azan subuh, saya berdiri qobliyah subuh, diawasi. Qomat, saya berdiri berjamaah, ada 2 pemuda yang badannya kekar, berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi bukan pada saat sholat subuh, duhur pun demikian, diawasi, asar, maghrib, isya. Selesai sholat isya, ketua DKM menyuruh ketua RT datang ke tempat kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Saya ketua RT di sini. Saya disuruh ke sini karena warga di sini 1 hari ini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Kami belum pernah melihat orang hitam rambut kayak begini masuk ke masjid. Untuk itu, supaya meyakinkan saya sebagai ketua RT di sini, saya disuruh bawa Al-Quran. Tolong Anda baca Quran, nanti saya kasih tahu bahwa Anda Muslim. Saya mulai bilang sama Pak RT, kalau saya baca Al-Quran di sini, saksinya tidak kuat. Untuk itu saya minta kepada Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya langsung kasih tahu beliau bahwa besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Beliau kasih tahu ketua DKM, saya keluar cari tukang cukur rambut saya cukur rapi. Pagi-pagi besok saya ke masjid jadi imam. Alhamdulillah, selama saya kuliah di sana tidak pernah beli makan dan minum. Orang rebutan untuk melayani saya makan. Persoalan berikutnya, saya ke kampus, masalah lagi. Sampai di kampus, di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Sehingga teman-teman mencurigai saya dan bilang sama dosen mata kuliah agama Islam, segera usir orang ini, dia asal dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, saya kebetulan duduk bagian tengah paling depan. Begitu dosen mata kuliah agama Islam dia masuk, menyapa kami dengan salam, selesai dia mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar.
Tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan orang dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya tolong kepada dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen membawa Al-Quran dimulai dari bangku urutan belakang sampai depan. Setelah Al-Quran sudah tiba di teman di samping kanan saya, dia baca Al-Quran selesai, dosen ini ambil Al-Quran, melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang ini belum yakin juga ini. Sampai urutan mahasiswa 45, 46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari 47 mahasiswa yang kuliah di ruangan itu, hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 mahasiswa itu, salah satunya lah pemilik rambut keribu berbadan hitam keling itu. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu ceramah. Setelah ceramah 1,5 jam selesai, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian. Maka itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang alhamdulillah, ternyata rambut keribu hitam keling rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di Pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur diopinikan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang.